3 akan mempresentasikan, yaitu judul kami penerapan harga pokok proses dalam harga pokok produksi yang berdasarkan activity based costing. Yang beranggotakan saya sendiri, Andres Ronaldo Segian, NPM 17510142, dan akan dilanjutkan oleh Anita Silalahi, NPM 17510043, dan akan dilanjutkan oleh Astika Nababan, NPM 17510075, dan akan dilanjutkan oleh Yusuf Butar-Butar, NPM 17510076, dan akan dilanjutkan oleh Dewi Siotang, NPM 17510092, dan akan dilanjutkan oleh Devi Lumban-Gaul, NPM 17510123, dan akan dilanjutkan oleh Bet Setianta, NPM 17510165. Latar belakang kami memilih judul dari penerapan harga pokok proses dalam harga pokok produksi yang berdasarkan activity costing, yaitu adanya sebuah keterikatan hasil dari proses costing method dari biaya-biaya yang ada dari perusahaan yang melakukan produksinya itu secara jangka waktu tertentu, seperti perusahaan semen, perusahaan standar, perusahaan roti, dan perusahaan lain-lainnya. Hal ini dapat diidentikan dengan departemen-departemen yang mempunyai tugas masing-masing dari pengalokasian biaya-biaya yang sesuai dengan kegiatan-kegiatan khusus dari perusahaan yang nantinya akan menghasilkan harga pokok. Harga pokok inilah yang hasil dari proses tersebut dinamakan harga pokok proses. Perusahaan yang menganut harga pokok proses yaitu perusahaan yang melakukan kegiatan produksinya itu secara perusahaan standar, yang dalam artian dia memproduksi dalam arti sama. Pada bulan ini dia melakukan produksi sama, bulan per kuartal ataupun per semester dia itu sama, dan nanti pada akhir pembukuan hal inilah yang dikatakan harga pokok proses. Metode ini biaya-biaya proses yang ada dikumpulkan selama jangka waktu tertentu. Biaya-biaya proses yang ada. Saya akan melanjutkan hasil diskusi kami, di mana saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan dari jurnal pembanding 1 dengan judul The Applicability of the Principle of Activity-Based Costing System in a Higher Education Institution, di mana jurnal ini memiliki kelebihan. Yang pertama, jurnal ini bertanggung jawab untuk mempromosikan citra fakultas, yaitu melalui hubungan dengan media dan entitas lainnya. Yang kedua, jurnal ini mengembangkan perhitungan biaya yang diterapkan untuk pendidikan tinggi institusi. Yang ketiga, jurnal ini mengalokasikan biaya dalam yang berkaitan dengan kegiatan yang spesifik atau kegiatan yang sesuai. Dan jurnal ini memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, jurnal ini masih menggunakan sistem tradisional seperti melalui brosur, iklan, dan lain sebagainya. Yang kedua, jurnal ini memiliki model manajemen dan penetapan biaya yang lebih canggih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami, Astika. Perkenalkan, nama saya Astika Septin Nababan, NPM 17510075. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kami sebelumnya, yaitu yang akan saya bahas di sini mengenai jurnal pembanding 2 yang berjudul Activity Based Costing and its Application to Lean Construction. Adapun kelebihan dari jurnal ini yaitu, yang pertama, jurnal ini telah menyertakan kata kunci dari jurnal tersebut, sehingga akan memudahkan para pembaca untuk mengetahui inti dari isi jurnal. Yang kedua, jurnal ini mencakup kajian dan evaluasi
aplikasi activity based costing sebelum dikonstruksi, di mana kemudian jurnal ini menyajikan hierarki biaya dan driver biaya dalam aplikasi activity based costing. Yang ketiga, jurnal ini menjelaskan bahwa sistem activity based costing dapat memberikan biaya yang akurat untuk setiap proyek dengan cara mencegah distorsi biaya. Sehingga activity based costing juga dapat memberikan aktivitas detail data biaya di mana rute pengadaan yang berbeda dan strategi yang berbeda dapat dibandingkan. Kemudian, kelemahan dari jurnal ini yaitu jurnal ini hanya membahas penggunaan informasi selama implementasi proyek dan tidak diberikan contoh kasus yang dapat memperkuat bahwa sistem activity based costing akurat digunakan untuk perusahaan konstruksi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Yusuf Roni Butar-Butar. Perkenalkan, nama saya Yusuf Roni Butar-Butar, NPM 17510076. Saya akan menjelaskan jurnal pembanding 3. Judul dari jurnal pembanding 3 yaitu Application of the Activity Basis Costing Method per Unit Cost Calculation in Hospital, di mana jurnal ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu yang pertama yaitu jurnal ini memaparkan perbedaan antara sistem ABC maupun sistem TCS, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana sistem ABC maupun sistem TCS. Yang kedua yaitu jurnal ini menyertakan langkah-langkah yang untuk menerapkan metode ABC, sehingga pembaca tidak bingung untuk menerapkan sistem ABC pada perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu jurnal ini mempertegaskan bahwa sistem TCS efisien adanya karena biaya tidak mencerminkan biaya nyatanya. Ini akan menjadi pertimbangan bagi penggunanya. Yang keempat yaitu jurnal ini menyertakan kata kunci dari jurnal tersebut, sehingga mempermudahkan pembaca mengetahui inti dari isi jurnal tersebut. Nah, di mana jurnal ini memiliki kekurangannya. Jurnal ini tidak memberikan contoh yang cukup untuk pengenaan biaya-biayanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dewi Lela Sihotang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi Lela Monika Sihotang, MPM 17510092. Saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya Yusuf Butar-Butar, di mana saya sebagai pembanding keempat dengan judul Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi T Sedakwangi menggunakan metode harga pokok pada PT Sariwangi AEA, di mana dari pembanding keempat ini kami mendapatkan kelebihan. Dari jurnal tersebut, jurnal ini menggunakan data kuantitatif dengan sumber data primer dan sekunder dengan menggunakan perhitungan data produksi, equivalent unit cost, dan perhitungan harga pokok produksi. Kelemahan yang kami dapat yaitu jurnal ini dalam produk hilang dalam proses yang akan menambahkan harga pokok serta pembebanan biaya karena semakin banyak biaya yang dikeluarkan pada tiap departemen, maka semakin besar pula harga produk yang dihasilkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Devi Lumban-Gaul. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devi Elisana Lumban-Gaul, MPN 17510123. Di sini saya akan menjelaskan jurnal pembanding 5 yang berjudul Perhitungan Harga Pokok Produksi dalam Menentukan Harga Jual dengan menggunakan ABC System pada perusahaan Editex Jaya Pekalongan, yang mana dalam jurnal ini memiliki kekuatan. Yang pertama, dalam jurnal ini untuk menentukan harga pokok produksi dengan cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. Yang kedua, jurnal ini memperhitungkan jumlah harga pokok produksi dengan menggunakan metode full costing. Dan yang ketiga, jurnal ini mengetahui selisih perhitungan harga pokok produksi disebabkan oleh perbedaan perhitungan produk hilang dan di akhir. Dan dalam jurnal ini memiliki kelemahan. Yang pertama, jurnal ini menggunakan perhitungan harga pokok produksi dengan cara sederhana tanpa menggunakan metode akuntansi yang berlaku, yang mana perusahaan ini menghasilkan laporan keuangan dalam bentuk yang sederhana. Dan yang kedua, jurnal ini hendaknya pihak manajemen lebih cenderung melihat untuk sisa bahan baku yang tidak dapat digunakan dan lebih memikirkan bagaimana cara memperlakukan sisa bahan baku yang terbuang dalam proses produksi.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Bet Setianta Taregan. Perkenalkan, nama saya Bet Setianta, NPM 17510165. Saya akan membahas tentang kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu ruang lingkup penelitian ini terpusat pada produksi lokal terutama pada penentuan harga pokok penjualan berdasarkan hasil konfirmasi dengan bagian produksi dalam mencoba menyusun laporan harga pokok produksi beserta penjabarannya atas biaya-biaya yang ada. Jurnal ini berkesimpulan adanya kemungkinan penerapan harga pokok produksi dengan metode proses karena perusahaan berproduksi secara terus-menerus. Penerapan sistem ini akan berdampak lebih terkendalinya kegiatan produksi barang sendiri. Juga dapat digunakan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan di bidang produksi. Adapun penerapan harga pokok produksi dengan metode harga proses yang berdasarkan ABC ini, yaitu pengalokasian biaya-biaya dilakukan perusahaan secara lebih terfokus pada segi aktivitas-aktivitas suatu perusahaan. Hal ini dapat membantu manajer dalam pertimbangan keputusan yang lebih relevan pada saat kegiatan produksi dan saat dilakukan pembukuan. Dalam metode harga pokok proses perusahaan mengolah produksinya secara massal. Dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu. Terima kasih, ini hasil dari presentasi kami.